Siapa yang jadi parnoan kayak tadi tuh abis nonton film horor? Waduh, berarti apa benar ya nonton film horor bisa ganggu kesehatan mental? Nah, buat tahu jawabannya, simak video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Sheni dari Halo Dokter. Pas nonton film horor, emang sih ada rasa takut dan deg-degan karena banyak adegan serem dan ngagetin. Tapi alur ceritanya ini loh yang bikin kita tuh kayak penasaran gitu. Makanya nggak heran ya kalau sensasi dari nonton film horor tuh dinikmatin oleh banyak orang. Tapi ada juga nih yang sebaliknya, boro-boro nikmatin. Yang ada malah kebayang terus sama adegan seremnya. Sampai-sampai jadi selalu cemas dan ada rasa takut terus. Udah gitu jadi nggak bisa tidur, bahkan ke toilet sendiri aja nggak berani. Kalau kata istilah zaman sekarangnya sih kena mental. Waduh, udah filmnya ngeri, dampaknya kok ngeri juga ya. Nah, untuk mengetahui sejauh apa sih sebenarnya dampak nonton film horor buat kehidupan sehari-hari, khususnya dari sudut pandang medis dan psikologis, yuk simak video ini sampai selesai. Oke, seperti yang tadi udah sempat saya bilang, gara-gara nonton film horor, sebagian orang bisa ngalamin timbulnya perasaan dan pikiran negatif yang membuat hidupnya jadi nggak tenang. Bahkan karena kebayang-bayang terus adegan yang ada di film horor, ada orang yang bisa sampai terus-terusan tuh mimpi buruk hingga akhirnya jadi kurang tidur. Udah bukan rahasia lagi sih, kalau kurangnya istirahat tuh punya pengaruh buruk banget buat kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis. Nah, kalau sampai terus-terusan terjadi, bukan nggak mungkin loh hal ini nantinya berujung pada beragam dampak negatif. Seperti, pertama, stamina dan daya tahan tubuh yang berkurang, sehingga kamu jadi kelihatan ngantuk, lelah, dan lesu sepanjang hari. Kedua, meningkatnya sensitivitas terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar, yang muncul sebagai wujud perlindungan diri akibat sensasi dari rasa terancam karena adegan pada film horor. Akibatnya jadi mudah merasa cemas dan takut. Yang ketiga, terganggunya konsentrasi. Bahkan sekedar melakukan kegiatan sehari-hari aja tuh jadi nggak bisa fokus gitu loh. Yang keempat, ada perubahan perilaku. Misalnya kamu jadi selalu merasa ada yang mengintai atau harus menghindari ruangan yang gelap dan kosong. Dan kelima, munculnya gangguan persepsi, yaitu kesulitan untuk membedakan mana hal yang nyata dan tidak, atau delusi, dan juga bisa muncul halusinasi. Bahkan penelitian menunjukkan kalau hal-hal seperti ini dapat muncul pada orang yang nggak kunjung tidur selama 3 malam berturut-turut atau lebih. Tuh, jadi emang nggak bisa dianggap sepele ya. Dampak dari nonton film horor, apalagi kalau sampai bikin kamu tuh jadi terganggu tidurnya. Atau kalau kamu memang udah punya kondisi psikis tertentu sebelumnya, seperti gangguan kecemasan, gangguan panik, dan depresi yang mungkin belum tertangani dan terkendali dengan baik secara medis. So, gimana? Dari dampak-dampak yang udah saya jelaskan barusan, apakah ada yang kamu alami setiap habis nonton film horor? Coba yuk share di kolom komentar. Tapi kalau misalkan dampak dari nonton film horor yang kamu alami itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan mengurangi performa kamu dalam bekerja atau belajar, terus kamu bingung juga mesti cerita sama siapa atau mungkin kamu ngerasa kewalahan sama perasaan dan ketakutan kamu sendiri, nggak ada salahnya loh buat coba konsultasi ke tenaga profesional kayak psikolog atau psikiater. Kalau kamu sibuk dan sulit ketemu langsung, coba dulu aja deh konsultasi secara online. Misalnya lewat aplikasi Halo Dokter. Kamu bisa menyampaikan beragam keluh kesah yang kamu alamin ke psikolog atau psikiater. Jadi kamu bisa diberikan penanganan yang sesuai. Dan nggak perlu khawatir karena kerahasiaan chat kamu terjaga kok. Cuma kamu dan dokter kamu aja loh yang tahu. Kalau dari hasil konsultasi ternyata kamu dianggap perlu menjalani konsultasi dan pemeriksaan secara langsung untuk menentukan diagnosis serta pengobatan, kamu juga bisa langsung buat janji konsultasi tatap muka sama psikiater atau psikolog terdekat dari tempat kamu berada lewat aplikasi Halo Dokter juga. Jadi nggak perlu capek-capek juga kan buat antri daftar di rumah sakit. Kalau belum punya aplikasinya, bisa banget nih download di App Store atau Google Play abis nonton video ini ya. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih dok nonton film horor? Jawabannya, ya balik lagi ke kamunya sendiri gimana. Kalau emang termasuk orang yang menyukai sensasi ketegangan dan merasa itu bisa melepas stres dan bukannya nambah-nambahin stres, ya silakan aja nonton film horor. Tapi kalau dari pengalaman sebelumnya hal tersebut malah bikin kamu lebih banyak ngalamin hal-hal yang nggak menyenangkan, ya udah nggak usah dipaksain.
Ngerti sih kalau kadang tuh suka ngerasa pressure ya. Apalagi kalau teman-teman udah pada ngajakin. Terus banyak juga orang-orang yang bilang kayak, film ini tuh seru banget, harus nonton. Tapi tenang aja, kamu nggak perlu ngerasa ketinggalan dari orang lain. Tetap ingat kalau kesehatan dan ketenangan jiwa kamu tuh jauh lebih penting dari sekedar urusan FOMO atau fear of missing out. Nggak mau kan melakukan hal yang dikira pelepas stres, ternyata malah jadi pemicu stresnya. Tapi dok, saya sebenarnya suka kok sensasi tegang dan serunya dari sebuah film, asalkan bukan dari film horor yang ada hantu atau setan-setannya gitu. Nah, kalau kayak gitu, kamu mungkin bisa pilih film dengan genre lain yang gak kalah seru dan mungkin lebih cocok sama kamu. Jadi nggak ninggalin dampak ketakutan yang berlebih setelah nonton. Misalnya bisa pilih genre thriller atau misteri. Kan banyak juga tuh yang nggak berhubungan sama setan atau makhluk halus, tapi deg-degan dan serunya masih dapat juga. Terus biar ngerasa lebih aman, coba deh ajak temen buat nonton bareng. Jadi kamu nggak ngerasa takut sendirian. Atau ketimbang di bioskop, kamu bisa juga tuh pilih nontonnya di rumah aja. Kamu juga bisa nonton filmnya dengan kondisi lampu menyala. Selain itu, kamu juga bisa atur sendiri volumenya, jadi nggak terlalu ngagetin. Sekali lagi saya ingetin ya, bahwa meski mungkin menimbulkan sensasi seru dan menyenangkan bagi sebagian orang, tetapi buat sebagian orang lainnya nonton film horor bisa aja mengganggu kesehatan mental. Jadi kalau kamu ngerasa nggak cocok sama genre film yang satu ini, jangan dipaksakan loh. Begitu pula kalau kamu punya teman atau kerabat dan keluarga yang emang kamu tahu sih dia nggak bisa nonton film horor. Ya udah jangan dipaksa, dimengerti aja. Kamu sendiri juga lebih seneng kan kalau dimengerti dan nggak dipaksa orang lain buat melakukan hal yang nggak kamu sukai? Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat all viewers ya. By the way, kalau kamu termasuk tim yang mana nih? Tim yang merasa fine-fine aja setelah nonton film horor? Atau justru termasuk tim yang ngerasa cemas, takut, bahkan sampai trauma dan gak mau nonton lagi? Coba-coba tulis dulu dong di kolom komentar. Kalau kamu termasuk penggemar setia film horor nih, terus punya teman atau saudara yang sering nonton film horor tapi dia nunjukin tanda-tanda kayak yang saya sudah sebutkan tadi, coba deh share dulu video ini biar dia lebih paham dengan kondisi dan tahu apa yang perlu dia lakukan. Nah, sekalian deh, kalau kamu ada saran soal topik kesehatan menarik lainnya yang mau dibahas di channel YouTube Halo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Halo Dokter ya, biar kamu nggak ketinggalan sama beragam informasi kesehatan baru dan ter-up to date. Stay safe and stay happy dan jangan takut buat hidup sehat bersama Halo Dokter.